Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Scary Crows yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang 4 orang sahabat yang mencoba berlibur ke sebuah danau. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa ladang jagung yang letaknya di dekat danau terdapat psikopat ganas yang tinggal di dekat situ. Sadisnya, psikopat tersebut menggunakan korbannya sebagai orang-orangan sawah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kuy, kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan 4 orang sahabat yang ingin berlibur ke sebuah danau. Mereka bernama Ash, Ellie, Devon, dan juga Farsi. Mereka ini sama-sama menjalin hubungan asmara. Ellie berpacaran dengan Ash, sedangkan Farsi berpacaran dengan Devon. Saat tiba di lokasi, Devon dan Ash ingin ke belakang untuk buang air kecil, sementara Ellie dan Farsi berdiam diri di mobil. Saat Ellie dan Farsi sedang menunggu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jempol seseorang yang telah terputus. Mereka berdua pun sedikit panik setelah mendengar tersebut. Tetapi mereka tidak ingin pasangan mereka tahu. Pada akhirnya mereka pun menyembunyikan jari itu di bawah mobil. Setelah semuanya selesai, mereka langsung berjalan kaki untuk bisa menuju ke danau yang dimaksud. Awalnya mereka tersesat dan bingung mencari arah karena di sana hanya terdapat ladang jagung. Namun di tengah perjalanan, Ash melihat burung yang sedang memakan jari manusia. Tetapi dengan cepat, Ellie mengatakan bahwa burung itu sedang memakan cacing. Mereka pun akhirnya menghiraukan kejadian aneh tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba di danau yang sangat cantik. Tanpa banyak berkata-kata, mereka pun langsung mandi di danau tersebut. Setelah mandi, Devon menyuruh Ellie dan juga Farsi untuk mengambil mobil karena Devon tidak ingin berjalan kaki. Oleh karena itu, mereka berdua pun langsung kembali ke mobil. Akan tetapi, mereka berdua bingung karena mobil mereka telah hilang dicuri oleh seseorang. Mereka pun merasa panik karena itu adalah mobil satu-satunya yang bisa membawa mereka kembali pulang ke rumah. Karena mobilnya hilang, terjadi perdebatan di antara Ellie dan juga Farsi. Sampai pada akhirnya mereka pun berkelahi mempermasalahkan mobil yang hilang. Di saat yang sama tiba-tiba para wanita muncul dan menghentikan aksi yang dilakukan oleh mereka berdua. Ellie langsung memberitahu kepada mereka bahwa mobil mereka telah dicuri oleh seseorang. Di saat yang bersamaan, Ash melihat seorang petani yang berada di tengah ladang jagung. Mereka semua langsung memanggil si petani berharap dia bisa membantu mereka untuk pulang ke rumah. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka mendapatkan halangan di mana terdapat kawat-kawat berduri yang harus mereka lewati. Ellie, Ash, dan juga Devon berhasil melewati kawat berduri dengan mulus. Namun ketika giliran Farsi, sayangnya kakinya tersangkut yang membuat kakinya terluka sangat parah. Akibatnya Farsi tidak bisa berjalan. Mereka semua lalu membawa pergi ke sebuah ladang jagung tepat di dekat orang-orangan sawah. Ellie dan Devon berencana untuk mencari si petani, sedangkan Ash disuruh untuk menjaga Farsi. Di tengah ladang jagung terlihat Devon mulai menggoda Ellie untuk melakukan mantap-mantap. Walaupun dia sedang berpacaran dengan Farsi, sebenarnya dia lebih tertarik dengan Ellie. Awalnya Ellie menolak hal tersebut karena dirinya tidak ingin mengkhianati perasaan mereka masing-masing. Akan tetapi karena Devon memaksa, pada akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap di semak jagung. Tak terasa hari pun hampir menjelang malam hari. Setelah selesai melakukan mantap-mantap, mereka berdua mendengar suara siulan. Tiba-tiba muncullah si petani yang langsung memukul Ellie hingga ia menjadi pingsan. Sementara Devon diseret begitu saja oleh dia. Devon dan Ellie lalu dibawa ke sebuah tempat dan disiksa oleh si petani itu. Tampaknya si petani ini merupakan seorang psikopat yang memang mengejar orang-orang sedang berlibur ke danau tersebut. Psikopat itu lalu mengikat kaki dan tangan Devon. Karena Devon terus-terusan berteriak dan tidak bisa diam, akhirnya psikopat itu memutuskan untuk menjahit mulutnya. Sementara di luar, Ash dan Farsi menunggu mereka berdua yang tidak kunjung datang. Saat sedang berkeliling, Ash curiga dengan salah satu orang-orangan sawah. Saat ia sedang mendekatinya dan melihat lebih detail, dirinya sangat terkejut karena itu bukanlah orang-orangan sawah, melainkan manusia yang dijadikan orang-orangan sawah. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada seseorang yang mulai menarik Ash. Dia bernama Derek. Derek menyuruh Ash untuk diam agar Ash bisa tetap hidup. Dia langsung membawa Ash ke sebuah tempat yang ternyata itu merupakan tempat psikopat di mana teman-temannya disekap. Karena psikopat itu muncul, si pria misterius ini langsung menyuruh Ash untuk bersembunyi dan jangan membuat kebisingan. Saat psikopat itu masuk, di sini dijelaskan bahwa hubungan psikopat dengan si Derek ini merupakan ayah dan anak. Dahulu Derek ini merupakan kaki tangan ayahnya dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut. Karena ayahnya terlalu banyak melakukan pembunuhan dan menjadikan para korban sebagai orang-orang sawah, maka dirinya melakukan berbagai cara agar para korban yang ditangkap oleh ayahnya bisa selamat dari tempat itu. Di sana psikopat itu mulai menjadikan Ellie sebagai orang-orangan sawah. Tak lupa dia juga mulai menusuk tangan dari Ellie menggunakan paku. Karena Ash kasihan melihat Ellie kesakitan seperti itu, dia pun langsung berteriak untuk menghentikan aksi dari psikopat tersebut. Sementara Derek yang melihat aksi Ash hanya bisa terdiam. Ash perlahan-lahan mendekati dari belakangnya, membawa senjata tajam.
Tetapi aksi As digagalkan dengan sangat mudah oleh psikopat tersebut. Dia pun langsung membuat As pingsan di tempat. Bangun-bangun, dirinya telah diikat di kursi. Derek langsung mengambil sebuah pisau dan langsung melepaskan As. Sementara psikopat tersebut masih di luar untuk menaruh Ellie, Devon, dan Farsi di tengah ladang jagung. Aksi Derek yang mencoba menyelamatkan As nyatanya diketahui oleh ayahnya. Lalu Derek memohon pada ayahnya untuk melepaskan As dan berhenti membunuh seseorang. Ternyata si ayah berubah menjadi psikopat dikarenakan istrinya meninggal. Dirinya tidak terima kalau istrinya meninggal seperti itu. Oleh karena itu, si ayah juga tidak terima jika melihat orang lain bahagia. Itulah salah satu alasan mengapa ayahnya berubah menjadi seperti itu. Derek langsung menyuruh As untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tak berselang lama, setelah As berhasil keluar, psikopat itu langsung menusuk Derek tepat di bagian leher. Hal tersebutlah yang membuat Derek langsung tewas di tempat. As yang sudah bebas berusaha mati-matian untuk bisa kabur dari psikopat tersebut. Ketika ia melihat salah satu orang-orangan sawah, ternyata itu adalah psikopat yang menyamar. Dengan cepat, As langsung menusuknya dengan menggunakan paku yang ada dekat situ. As yang mendapatkan kesempatan kabur langsung berlari sekuat tenaga. Di tengah perjalanan, dirinya secara tidak sengaja melihat temannya itu Faksi telah dijadikan orang-orangan sawah. Saat ingin membebaskannya, tiba-tiba psikopat itu langsung memukulnya dari belakang. Karena Farsi sangat ribut, akhirnya psikopat itu langsung membunuhnya terlebih dahulu. Saat psikopat itu membunuh Farsi, As mengambil kesempatan itu untuk segera kabur. Sampai dia di ujung ladang jagung, karena kakinya terluka parah, dirinya mencoba merangkak mendekati mobil yang berisi sepasang kekasih. Namun karena mereka sedang melakukan mantap-mantap, mereka tidak menyadari akan kehadiran dari As. Dan tak lama, psikopat itu membawa As kembali ke dalam ladang jagung. Film ditutup dengan memperlihatkan As yang telah dijadikan orang-orangan sawah, dan tak lama setelah itu burung-burung gagak mulai berdatangan. Dari kejauhan tampak ada banyak sekali manusia yang dijadikan orang-orangan sawah. Di akhir film kita akan diperlihatkan ketiga orang asing yang baru datang ke danau untuk melakukan kegiatan memancing. Dan tampaknya dari sini sudah bisa dilihat bahwa mereka akan menjadi korban selanjutnya dari psikopat tersebut. Dan cerita pun selesai.